di aku ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Bukan siang sih ya, tapi siang menjelang sore. Nah, kita kan ada tugas untuk membuat rancangan ide, yaitu tugas teknologi pengolahan pangan. Nah, di sini kita memilih buah nanas sebagai judul rancangan ide kita, yaitu pengaruh tingkat kematangan buah terhadap sifat organoleptik selain nanas. Menurut teman-teman semua ada koreksi nggak untuk judul kita ini? Atau sudah pas atau gimana? Sepertinya tidak, karena sebelum kita menemukan judul ini, kita sudah diskusi dulu apa yang ingin kita uji dari selain nanas tersebut. Dan kita sudah berdiskusi buah apa yang kita pilih dalam uji organoleptik ini. Oke, baik. Berarti judul kita yang ini ya, pengaruh tingkat kematangan buah terhadap sifat organoleptik selain nanas. Iya. Yuk, selanjutnya. Nah, sebelum kita membuat ini rancangan ide itu, kita lihat dulu ini latar belakangnya. Nah, nanas ini biasanya mempunyai umur simpan yang pendek. Nah, untuk itu kita di sini mengolah buah nanas itu untuk diolah menjadi selai nanas agar bisa memperpanjang umur simpannya. Seperti yang kita ketahui, buah nanas memiliki kandungan karbohidrat yang digunakan sebagai penyusun rasa manis buah. Dan di antara penyusun karbohidrat itu sangat cocok untuk digunakan sebagai pembuatan produk seperti selai. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu di rumah itu, kalau buat selai itu cukup dengan 3 bahan ya. Seperti penambahan gula, dari buah nanasnya itu sendiri, dan penambahan air. Namun di sini kita menambahkan pektin sebagai pengental dari selai itu. Nah, selain itu, adapun kandungan nanas yaitu ada banyak vitamin C, vitamin A, dan vitamin B yang memiliki manfaat sebagai antioksidan untuk mencegah reaksi radikal bebas dalam tubuh. Nah, menurut teman-teman ada nggak di sini yang perlu kita tambahkan di latar belakangnya? Sepertinya sudah pas. Baik, bisa ke slide berikutnya. Nah, kita harus mengetahui apa dulu itu pengertian selai itu. Nah, selai merupakan produk awetan yang dibuat dengan memasak hancuran buah yang dicampur dengan gula ataupun penambahan air. Selai adalah produk makanan yang kental atau setengah padat dibuat dari campuran 45 bagian berat buah dan 55 bagian berat gula. Nah, selai yang baik itu pada umumnya memiliki kriteria seperti berwarna cerah, jernih, kenyal seperti agar-agar, tetapi tidak terlalu keras, serta mempunyai rasa buah asli. Rasa buah aslinya ini maksudnya kan kita menggunakan buah nanas asli. Nah, yang dominannya itu rasa manis ataupun asam dari buah nanasnya. Nah, untuk menghasilkan selai nanas itu, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu pemilihan bahan baku buah, terus penambahan gula, asam, dan pektin yang tepat. Dan tingkat kematangan buah itu juga mempengaruhi terjadinya perbedaan kadar gula. Nah, seperti yang telah kita diskusikan pada beberapa hari kemarin, kita menggunakan 3 perlakuan dengan kematangan buah yang berbeda-beda. Nah, di sini apakah ada teman-teman yang ingin menanyakan ataupun mempertanyakan hal yang belum jelas? Ada di sini. Kan di sini disebutkan bahwa dicampurkan dengan gula untuk pembuatan selai nanas. Nah, apakah ada pengaruhnya atau reaksi pada selai nanas tersebut jika kita memberi gula itu berlebihan atau terlalu sedikit? Oh, baiklah, saya akan menjawab seperti yang sudah saya baca di jurnal. Kalau kita menggunakan semakin banyak gula ataupun semakin banyak gula yang ditambahkan, itu akan mengalami peristiwa karamelisasi yang menyebabkan warna yang dihasilkannya itu menjadi lebih gelap.
Sehingga semakin banyak sukrosa yang ditambahkan, warna selainya itu akan semakin gelap pada saat proses pembuatan selai. Nah, gula ini nanti akan mengalami pemanasan yang tinggi karena dimasak juga dalam waktu yang lama. Nah, hal ini berakibat pada kadar gula sebagai sukrosa menurun, sehingga terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatik, yaitu karamelisasi yang disebabkan gula pasir berubah menjadi molekul fruktosan. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai organoleptik, yaitu warna, disebabkan oleh kekentalan produk yang semakin meningkat, lalu warnanya itu menjadi lebih gelap. Nah, kalau kita menggunakan keasaman buah tertentu yang tinggi, terus kandungan gulanya itu tinggi dan kematangan buahnya itu optimum, disarankan penambahan gulanya itu lebih rendah dari 55 bagian ataupun tidak melebihi 55 bagian karena buahnya itu sendiri udah mengandung jumlah gula yang perlu diperhitungkan gitu. Apakah sudah jelas, teman-teman? Intinya jelas. Perbandingannya itu gulanya itu 55 bagian dan tidak boleh di bawah ataupun lebih rendah daripada 55 bagian. Oke. Next. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan atau menjelaskan materi kita. Baik, di sini untuk manfaatnya, yang pertama untuk meningkatkan daya guna buah nanas menjadi bentuk olahan pangan yang lebih awet, memberikan informasi tentang pengaruh tingkat kematangan buah terhadap sifat organoleptik selai nanas. Next. Tujuan untuk di sini tujuannya untuk mengetahui pengaruh tingkat kematangan buah terhadap sifat organoleptik selai nanas. Nah, di sini kita menggunakan pengujian organoleptik yaitu uji hedonik, di mana kita menggunakan 3 perlakuan dan 3 parameter. Untuk perlakuan pertama, kita menggunakan buah nanas yang berwarna hijau. Untuk perlakuan kedua, kita menggunakan nanas yang berwarna kuning. Untuk perlakuan ketiga, kita menggunakan buah nanas yang hijau campur kekuningan. Nah, di sini kita juga menggunakan 3 parameter, yaitu diantaranya warna, rasa, dan tekstur. Di sini mungkin teman-teman ada yang kurang paham atau ingin bertanya? Kita kan menggunakan pengujian organoleptik nih. Nah, kita pasti butuh panelis. Panelis yang kita butuhkan terlatih atau tidak terlatih, dan berapa jumlah panelis yang kita pakai. Oke. Jadi kan panelis yang kami gunakan tuh orang di kampus, tetapi mahasiswa-mahasiswa tersebut sudah mempelajari terlebih dahulu tentang mata pelajaran evaluasi sensori. Nah, jadi kita memilih panelis terlatih. Dan kalau untuk jumlahnya, itu kalau panelis terlatih mungkin 20 orang cukup untuk praktikum kali ini. Berarti dapat kita simpulkan di sini kalau kita menggunakan uji organoleptik dibantu dengan panelis. Nah, panelisnya ini berasal dari mahasiswa teknologi pertanian yang sudah mengambil mata kuliah itu kan, yaitu evaluasi sensori. Terus sebanyak 20 orang. Apakah begitu, teman-teman? Ya, benar. Oke. Iya, benar gitu. Nah, jadi setelah dijelaskan mengenai latar belakang mengapa kita milih nanas untuk dijadikan selai, di sini ada sedikit informasi tambahan untuk mengenal lebih jauh mengenai nanas. Jadi, nanas ini merupakan termasuk ke keluarga Bromeliaceae. Jadi dalam keluarga ini, genus ananas ini merupakan satu-satunya golongan yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi nanas dipisahkan dari golongan lain dalam keluarga ini, terutama didasarkan pada tipe sinkarbusnya, yaitu tipe daun majemuk yang menyatu. Nah, jadi nanas ini
mempunyai nilai ekonomis yang lumayan lah kalau kita bilang, karena nanas ini kan bisa langsung dimakan. Kadang orang makan buah nanas tuh langsung aja gitu kan, dikonsumsi secara langsung. Atau kalau untuk menambah nilai ekonomisnya itu diolah jadi selai, jadi produk-produk lain yang membuat harganya itu menjadi lebih naik lagi. Itu sih. Di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, saya ingin bertanya, apakah ada di Jambi, di Provinsi Jambi ini komoditas lokal nanas yang sudah banyak dikenal orang gitu? Kalau untuk di Jambi sendiri, ada salah satu komoditinya kan nanas ini yang terkenal itu nanas tangkit. Jadi nanas ini tuh komoditas lokal, asalnya itu di daerah Desa Tangkit Baru di Kabupaten Muaro Jambi. Jadi memang desa ini tuh penghasil nanas yang cukup besar lah di Jambi. Karena lahan di desa ini tuh pH-nya itu tanahnya itu kurang lebih 5, terus dia lahannya itu bergambut gitu tanahnya. Jadi itu nanas yang dihasilkan nanti itu mempunyai keunggulan dibandingkan sama nanas jenis lainnya. Jadi itu aromanya itu khas dengan teksturnya itu berserat. Namun seratnya itu halus serta memiliki rasa manis keasaman dan menyegarkan yang disukai oleh masyarakat luas. Dan komoditas nanas tangkit ini tuh juga udah dipasarkan keluar wilayah Kabupaten Muaro. Di luar Kabupaten Muaro tuh udah dipasarkan, jadi udah cukup terkenal di Jambi. Apakah harga jual di nanas tangkit tuh agak murah dari nanas biasanya? Ada yang tahu? Mungkin kalau kita langsung ke petani yang berada di Tangkit, mungkin kita akan mendapatkan kualitas buah yang baik, namun harganya itu terjangkau. Seperti kami kemarin pernah ke Tangkit, kalau kita langsung ke petaninya itu 10.000 itu kita bisa dapat kita bisa dapat 4 buah. Mungkin begitu kira-kira. Tetapi kalau kita membelinya di pasar tradisional itu nanasnya itu juga berasal dari Tangkit, namun lebih murah kalau kita langsung membeli di daerah Tangkit gitu. Namun untuk pembuatan selai ini mungkin kita beli di ini aja, di pasar tradisional yang terdekat di Jambi gitu, karena kualitasnya juga sama-sama bagus. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan di sini. Dari judul yang kita angkat tadi, pengaruh tingkat kematangan buah terhadap sifat organoleptik selai nanas tersebut, kita membutuhkan bahan tambahan pembuatan nanas. Nah, bahan tambahan pembuatan selai nanas tersebut ada pektin, gula, dan asam sitrat. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan pektin. Di sini pektin merupakan bahan pangan yang bersifat fungsional. Pektin dapat digunakan sebagai pembentuk gel, sebagai penstabil, dan sebagai bahan pengental yang baik pada bahan pangan. Dan pektin ini diperoleh dengan mudah dari limbah hasil pengolahan buah-buahan maupun sayuran. Nah, pada pektin ini, ia merupakan suatu senyawa karbohidrat golongan polisakarida dan polimer dari asam D-galakturonat yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glukosida. Dan yang kedua, kita menggunakan bahan tambahan gula. Di sini penambahan gula dalam proses pembuatan selai bertujuan untuk memperoleh tekstur penampakan dan flavor yang baik. Asam dan gula mampu mempengaruhi konsistensi dan dipersabilitas yang memiliki hubungan dengan daya oles selai tersebut. Dan juga di sini gula bersifat sebagai menyempurnakan rasa asam, cita rasa, dan memberikan kekentalan. Nah, pada sukrosa pada atau gula akan mengalami hidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa karena adanya pengaruh dari sumber pemanas dan asam yang meningkatkan kelarutan sukrosa. Nah,
dari yang bahan tambahan pembuatan selai tersebut, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Menurut teman-teman semua, apa bisa kita gunakan gula saja sebagai pengental selai, dan gula kan memiliki sifat cair dan lengket pada saat kita panaskan. Kalau untuk penggunaannya hanya menggunakan gula, untuk teksturnya sebenarnya bisa. Tapi kalau lebih baik lagi, kalau untuk pembuatan selai itu ditambahkan memang dengan pektin, karena pektin ini dia bisa membuat tekstur daya olesnya itu jadi lebih bagus aja gitu. Karena kan memang dari yang dibaca itu pernah saya baca, jadi gel pektin ini dapat terbentuk karena kadar gula yang tinggi dan kondisi yang asam. Jadi penggunaan pektin ini pada produksi selai bermanfaat untuk membentuk gel atau kekentalannya itu. Jadi daya olesnya lebih bagus. Berarti sebenarnya tanpa penambahan pektin ini saja sebenarnya sudah terbentuk ya teman-teman selai itu sendiri. Karena kalau yang saya lihat itu kalau ibu-ibu membuat selai nanas itu cukup menggunakan gula, terus air sama nanas. Tapi kita menggunakan pektin di sini berarti untuk mendapatkan selai yang mempunyai kekentalan tertentu ya, gitu. Iya. Jadi Oke. biar daya olesnya itu bagus. Nah, untuk daya oles roti roti itu sendiri, kita menginginkan gimana daya olesnya itu dari produk yang nanti yang kita buat. Jadi gini, untuk selai yang berkualitas baik adalah selai yang mudah dioleskan pada roti dan tidak menggumpal. Jadi daya oles selainya itu yang mudah dioleskan pada roti dan tidak menggumpal. Seperti itu. Oh, baik. Baiklah, di sini ada bahan tambahan pembuatan selai. Yang ketiga yaitu asam sitrat. Asam sitrat yang sering ditambahkan pada pembuatan selai adalah asam organik seperti asam tartat, asam sitrat, dan asam malat. Pembuatan asam bertujuan untuk menurunkan pH selai agar diperoleh kondisi asam yang cocok untuk pembentukan gel dan menghindari pengkristalan gula. Jumlah asam yang ditambahkan tergantung dari keasaman buah dan pH akhir selai yang dikehendaki. Kondisi optimum agar terbentuk gel terjadi pada pH 3,2. Selain itu, asam juga digunakan untuk memperbaiki sifat koloidal dari makanan yang mengandung pektin dan membantu ekstraksi pektin dan pigmen dari buah-buahan. Dari slide asam sitrat ini, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Buah nanas kan mengandung asam. Nah, di sini kita menambahkan asam sitrat, otomatis asam sitrat mengandung asam kan? Apakah selai nanas akan bertambah keasamannya dengan adanya penambahan asam sitrat ini? Sedikit menambahkan, kita ambil contohnya pada produk ikan asin. Nah, di mana kita ketahui biasanya ibu-ibu di rumah sering merendam ikan asin dengan air garam yang bertujuan agar kadar pH tingkat keasinannya menurun. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita tambahkan asam sitrat pada produk selai nanas kita ini, nanti maka pH pada selai nanas kita akan ikut menurun. Jadi dengan ditambahkan asam sitrat pada selai nanas tidak akan meningkatkan asam pada selai nanas. Nah, saya ingin bertanya nih teman-teman. Untuk penambahan asam sitratnya itu berapa kira-kira perbandingannya atau berapa yang ditambahkan ke dalam selai nanas? Oke, baik, saya mau menjawab. Jadi asam sitrat ini tidak meningkatkan keasaman selai nanas tersebut, karena di sini juga asam sitrat bertujuan untuk menurunkan pH selai nanas tersebut sehingga kondisi asamnya tuh menjadi bagus. Dan pada berapa banyak kita gunakan di sini, proyek kita menggunakan 300 gram buah nanas dan kita menggunakan 5 gram asam sitrat tersebut. Oke, terima kasih Dwi Rizka atas jawabannya. Teman-teman ada yang ingin menyampaikan materi selanjutnya?
Materi selanjutnya itu alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama itu alat. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah kompor, wajan, baskom, pisau, sendok, sutil atau spatula, botol selai, telenan, dan blender. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu gula, pektin, asam sitrat, buah nanas dengan berbagai perlakuan, seperti nanas berwarna hijau, nanas berwarna kuning, dan nanas berwarna hijau campur nanas berwarna kuning, serta roti tawar untuk pengujian organoleptik. Untuk slide ini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya Febri untuk lebih ini agar lebih jelas. Nah, ini kan kita 3 perlakuan. Untuk banyaknya itu per perlakuan itu seberapa banyak jumlah buah nanasnya itu? Yang pertama itu kan perlakuan buah nanas berwarna hijau itu kita menggunakan sebanyak 300 gram bubur buahnya, dan nanas yang berwarna kuning itu perlakuan keduanya itu menggunakan sebanyak 300 gram bubur buah juga, dan di perlakuan ketiga yaitu nanas hijau campur kuning itu sebanyak 150 gram nanas berwarna hijau ditambah 150 gram nanas berwarna kuning. Seperti itu, Riko. Oke, baik. Terima kasih. Sudah jelas ya teman-teman semuanya. Bisa kita lihat di slide ini adalah rancangan prosedur kerja yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu alat dan bahan kita siapkan, kemudian kulit nanas kita kupas, pisahkan bagian nanas yang tidak bisa dimakan, seperti bagian tengah yaitu bonggol. Kemudian cuci nanas hingga bersih, lalu potong nanas menjadi beberapa bagian kecil, kemudian masukkan ke dalam blender hingga halus. Selanjutnya timbang nanas sebanyak 300 gram. Setelah itu nanas dimasak dan ditambahkan gula sebanyak 150 gram. Aduk sehingga homogen. Kalau setelah mendidih, tambahkan pektin 5 gram dan asam sitrat sebanyak 5 gram. Selanjutnya aduk hingga homogen. Selanjutnya kita dinginkan dulu selai nanas yang telah matang, yang homogen. Selanjutnya dilakukan pengujian organoleptik selai nanas dengan dibantu roti tawar sebagai produk tambahan uji organoleptiknya. Apakah dari prosedur kerja ini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Isi bertanya, apakah ada pengaruh waktu pemasakan dalam proses pembuatan selai nanas tersebut? Terima kasih. Kalau izin menjawab nih, dari yang saya pernah baca nih, jadi waktu pemasakan yang terlalu lama itu bisa mereduksi aroma dan flavor, dan dapat menyebabkan selai menjadi sangat kental. Dan kalau kita pakai waktunya yang juga kurang, jadi bisa itu hasil selainya itu dia encer gitu teksturnya. Jadi lamanya waktu pemasakan itu berpengaruh terhadap hasil selai yang kita dapatkan nanti. Nah, kalau waktu itu berpengaruh kepada proses pemasakan selai, menurut teman-teman, waktu yang terbaik untuk pemasakan selai nanas itu berapa? Yang tidak kurang ataupun yang tidak lebih, seperti yang dijelaskan Milva tadi. Kalau untuk waktu berarti kita tinggal memperkirakan aja sih. Kalau sebenarnya dari hasilnya yang kita dapatkan itu aja dari teksturnya. Kalau misalkan teksturnya udah sesuai sama yang kita inginkan selainya, kan kalau dia nggak waktunya nggak pas, kayak terlalu cepat gitu kan, dia nanti hasilnya encer. Nah kita kan nggak mau tuh yang hasilnya encer, jadi waktunya tuh ya yang cukup lah, yang cukup untuk dapatkan tekstur yang kita mau, yang sesuai dengan standar selai yang kita mau. Oh, berarti ini tergantung ini ya, viskositasnya itu ya? Ya.
mau nanya nih, di sini kita menggunakan kemasan yang gimana? Oke, izin menjawab. Di sini kita lebih baik memilih kemasan kaca dikarenakan pada kemasan kaca kita bisa mensterilkan kemasan tersebut karena kaca merupakan bahan yang sangat tahan dengan perubahan cuaca dan terik matahari. Jadi bisa kita sterilkan dengan suhu yang tinggi. Dan dengan begitu produk di dalam itu jadi lebih aman, terjaga dan awet dari kerusakan. Dan juga daya tarik pada kemasan kaca lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Ada yang ingin menambahkan? Iya, karena memang kalau selai sendiri biasanya pakai botol kaca itu karena memang lebih menarik aja lihatnya, dan karena dia gitu jadi kita bisa lihat selainya tuh gimana secara fisik. Berarti kesimpulannya kita menggunakan kemasan botol kaca karena alasan yang pertama itu bisa kita sterilkan terlebih dahulu sehingga memperpanjang masa simpan dari selai nanasnya itu sendiri. Terus yang kedua itu menarik ini ya teman-teman perhatian dari konsumen ataupun yang ingin mencicip selai nanas karena kita menggunakan botol kaca jadi warnanya itu transparan jadi terlihat gitu ya teman-teman. Ya, benar. Oke. Selanjutnya ada yang ingin ini kita diskusikan lagi tentang apa? Izin bertanya dong, kan kalau dalam pembuatan selai itu pasti diaduk kan. Nah, itu ada nggak sih pengaruh pengadukan itu terhadap selai yang kita dapatkan nanti? Izin menjawab, dari jurnal yang saya baca yaitu pengadukan pada proses pembuatan selai itu sangat berpengaruh. Karena pengadukan yang terlalu lambat akan menyebabkan porositas gel menjadi mudah rapuh, sehingga tekstur selai menjadi tidak kompak. Sedangkan pengadukan terlalu cepat akan menyebabkan gelembung udara yang masuk ke dalam bubur buah meningkat sehingga akan merusak tekstur selai dan bentuk fisik selai tersebut. Terima kasih. Nah, untuk standar selai nanti yang kita inginkan itu seperti apa teman-teman? Standar selai nanas yang kita inginkan apakah sudah sesuai dengan SNI atau gimana? Kalau untuk menentukan standar mungkin pasti kita dari organoleptik kita yang kita uji itu. Jadi mungkin dari rasanya, dari warnanya, dari teksturnya itu yang paling diminati oleh masyarakat nanti, yang paling diminati oleh panelis lah. Nanti kita pakai panelis. Oh, berarti nanti setelah kita melakukan uji organoleptik, terus kita menyimpulkan dari 3 parameter itu rasa, aroma, dan tekstur tadi ya. Itu yang menjadi standar selai nanti yang kita inginkan. Ya. Oke. Ya, jadi kita bisa tahu selai mana yang paling diminati oleh masyarakat. Nah, apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan teman-teman? Sepertinya sudah cukup kok. Berarti ini sudah ini ya teman-teman, udah fix bahwa kita akan melaksanakan rancangan ide kita ini yaitu pembuatan selai nanas berdasarkan tingkat kematangan buah. Nah, terus tingkat kematangan buah itu nanti apakah ada pengaruhnya terhadap sifat organoleptik selai nanas gitu ya teman-teman.
Iya kok, seperti itu. Jadi kayaknya udah cukup, udah sama yang rancangan kita ini. Udah setuju Iya. seperti itu. Kalau tidak ada yang didiskusikan, berarti cukup sekian ya teman-teman diskusi tentang pembuatan nanas kita ini sebagai rancangan ide dari tugas teknik pengolahan pangan. Iya, udah pas. Sepertinya semua pertanyaan sudah ditanyakan. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di proses pembuatan selai nanas yang akan kita lakukan.